Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah berapa lama partai berkuasa mampu bertahan. Video ini membahas tentang kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang pernah berkuasa di Indonesia. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Dia berkuasa selama 17 tahun dengan kemampuan diplomasi yang tinggi, dapat dipercaya oleh rakyat dan dunia. Bagi rakyat Indonesia, dia adalah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia. Ketika Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin dan mulai bertindak keras dengan memberangus media massa yang mengkritiknya, membubarkan partai dan organisasi yang dianggap tidak setia kepadanya, serta memenjarakan tokoh-tokoh yang bersikap kritis kepadanya. Sesudah pemberontakan berdarah G30S PKI, rezim Soekarno tumbang. Tatanan politik yang dijebloskan ke penjara tanpa pernah diproses secara hukum itu dibebaskan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, menyusul perubahan politik besar yang terjadi di Republik Indonesia. Pemerintahan Soeharto disebut pemerintahan Orde Baru. Pemerintah ini mampu bertahan selama 32 tahun. Hebat ya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, banyak tokoh kritis yang ditahan selama Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto, banyak orang yang diasingkan, ditahan, dan dibuang tanpa melalui proses peradilan karena diduga terafiliasi PKI. Saat krisis moneter tahun 1998 dan tragedi penembakan 4 orang mahasiswa Trisakti menyebabkan Soeharto harus mengundurkan diri pada bulan Mei tahun 1998. B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto membebaskan para tahanan politik yang dihukum selama Orde Baru. Semakin seseorang lama berkuasa, maka semakin banyak tokoh politik yang ditahan. B.J. Habibie serba salah. Sebagai presiden pengganti melakukan langkah yang sangat menyakitkan kelompok ABRI, memberikan kesempatan referendum dengan cepat. Akhirnya Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia, sehingga laporan tahunan yang dibacakan di depan MPR DPR ditolak. B.J. Habibie tidak berkeinginan mencalonkan diri lagi, di mana B.J. Habibie hanya memerintah selama 1 tahun 5 bulan. Terlepas dari hilangnya Timor Timur, B.J. Habibie mampu meningkatkan nilai rupiah yang berkisar 15.000 dolar per Amerika Serikat hanya dalam 6 bulan menjadi 7.500 per dolar. Dan pada waktu itu martabat bangsa Indonesia terasa tinggi di dunia internasional.
Setelah era B.J. Habibie, semua presidennya kembali ke zaman Soeharto lagi, yaitu menjalankan pemerintahan, biayanya hutang lagi, bahkan ada yang jual aset. Gus Dur menjadi presiden merupakan representasi Indonesia pada waktu itu. Serba tidak menentu dan kelam. Langkah-langkah yang diambil Gus Dur selalu berbeda pandangan dengan pihak MPR dan DPR. Gus Dur hanya mampu bertahan memerintah selama 1 tahun 9 bulan. Puncak pelengseran Gus Dur ketika melakukan dekret presiden membubarkan DPR. Atas dasar itu, Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Megawati melengserkan Gus Dur. Akhirnya terjadilah hal yang tidak elok. Pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur dituntun ke depan istana memakai celana kolor dan kaos sambil melambaikan tangan. Gus Dur dilengserkan. Pemerintahan Megawati merupakan kelanjutan dari pemerintahan Gus Dur dengan koki yang berbeda. Waktu yang diperoleh atau mampu bertahan adalah 3 tahun 3 bulan. Hal yang menarik dalam pemerintahan Megawati, dibentuk KPK pada tahun 2003. Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat institusi jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga menangkap koruptor tidak mampu. Namun jaksa dan Polri susah dibubarkan. Usaha untuk memperpanjang masa jabatan kandas oleh SBY, mantan menterinya yang telah mendirikan Partai Demokrat. Pemerintah SBY mampu melangsungkan kekuasaannya selama 2 periode penuh, yaitu 10 tahun. Sebagai presiden pilihan langsung oleh rakyat, keberhasilan SBY menjadi presiden yang ke-6 membawa harapan baru dan suasana baru. Namun pada periode kedua dikotori oleh niat jahat anggota Partai Demokrat yang rakus terhadap duit, banyak proyek besar yang gagal atau dimanipulasi. Rakyat mencari sosok presiden baru untuk presiden berikutnya. Semakin lama orang ingin bertahan sebagai presiden, maka semakin banyak tahanan politik. Jabatan identik dengan duit. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.